Sungguh mengejutkan pengakuan Kiai Soleh asal Riau ini. Beliau bisa merasakan bahwa Pak Joko Widodo adalah seorang wali karena sifat-sifat wali ada di diri Pak Joko Widodo. Memang kita ketahui Pak Joko Widodo tidak punya rasa dendam, tidak mau membalas apapun yang diarahkan, difitnah, dicaci, dihujat. Pak Jokowi tidak pernah membalasnya. Dan inilah pengakuan daripada Kiai Soleh asal Riau yang menyaksikan bahwa Pak Joko Widodo adalah seorang wali. Bahwa Jokowi sendiri sudah merestui bahwa nama beliau saya sematkan menjadi anak saya yang ketiga bernama Joko Widodo bin Rusli Ahmad. Ini di tangan beliau langsung. Sangat bahagia beliau, sangat syukur bahwa masih ada. Banyak orang bertanya kenapa Pak Kiai, Pak Ketua memberi nama Pak Joko Widodo. Pada beliau hari ini selalu mendapat ikatan, banyak orang yang tidak suka beliau, apakah tidak takut nama Pak Rusli akan pecah? Mungkin tidak, karena beliau adalah sifat-sifat wali ada sama beliau. Oleh karena itu saya bangga, saya sangat senang dan sangat memberikan apresiasi dan hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden yang terpilih. Dan beliau Pak Jokowi itu wali Allah. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Musripah ini, ya, meskipun saya yakin di luar sana ada yang tidak sependapat atau bahkan tidak suka, itu hak mereka, ya. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang pernah saya baca di surat Yunus ayat ke-62 yang menjelaskan tentang wali Allah itu, ya. Bunyinya begini: ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Disambung dengan ayat yang ke-63 itu yang menjelaskan siapa itu wali Allah, ya, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Kita lihat bersama bagaimana sosok Bapak Jokowi dengan gejolak yang terjadi saat sekarang, banyak sekali, ya, hujatan, ya, fitnahan, caci maki yang bertubi-tubi tidak hanya menimpa Bapak Jokowi tapi seluruh keluarganya, dari kanan kiri, ya kan, depan belakang atas bawah. Bapak Jokowi hanya senyum, ya, hanya senyum. Bahkan yang kemarin kasus OCC Arfi, Bapak Jokowi hanya bilang kurang kompliti sekalian, ya. Bapak Jokowi sudah menyerahkan semua sakit hatinya, ya, luka hatinya kepada Allah, karena Bapak Jokowi meyakini kekuasaan sepenuhnya ada di tangan Allah. Dia yang berkuasa atas segala yang ada di atas bumi ini, ya. Jadi saya ingatkan kepada saudaraku supaya kalian dari sekarang bermuasabah diri. Apa yang sudah kita lakukan sudah benar atau belum, ya, sebelum semuanya terlambat. Kalian tahu nggak, benarkah Mbak Jokowi adalah seorang wali? Iya. Mbah Jokowi ini memang sangat-sangat OP dalam menjalankan prinsip-prinsip falsafah Jawa seperti lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro bandar ojo disii, lamun siro pinter ojo minteri, di mana baru-baru ini beliau juga menunjukkan kekuatan hatinya, yaitu pada saat menjenguk Cak Nun di rumah sakit setelah semua hal terjadi sebelumnya. Lantas apakah ini hanyalah sebuah branding menuju 2024? Tentunya tidak, karena Mbah Owi juga sudah habis masa jabatannya, dan lagi pula ini juga tidak terjadi untuk pertama kalinya, seperti pada saat beliau mengajak Pak Prabowo masuk ke kabinetnya, di mana hal itu menunjukkan sikap kesatria di antara keduanya. Sebagaimana kisah Naruto dan Sasuke, di balik sosoknya yang kalem, ternyata beliau ini seperti tidak takut kepada siapapun. Bahkan Uni Eropa pun diganyang dengan bijaksana. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, direndahkan hanya diam, bahkan dibalas dengan ajaran. Beliau tidak pernah korupsi, selalu tenang, kalem, dan kuasai. Memang itulah The Legend of Mbah Owi. Gimana menurut kalian? Mereka sibuk menyerang, tapi serangannya balik memantul. Apa yang mereka dapat? Kekalahan, baik di medan politik maupun di hati rakyat. Jokowi, meskipun kini bukan presiden, tetap dicintai.
Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa kejujuran dan kerja nyata lebih kuat dari fitnah dan propaganda. Infrastruktur dibangun. Pelabuhan, jalan tol, bandara, semua ada. Listrik masuk desa. Harga BBM ditekan. Siapa yang menikmati? Kita semua. Tapi tetap saja, ada yang sibuk menuduh, mencari celah, menyebar fitnah. Sampai kapan? Dan kalau dibilang Jokowi gagal, mari kita jujur. Siapa yang sebenarnya gagal? Jokowi atau mereka yang sibuk membuat isu tanpa dasar? Demokrasi ini bukan ajang saling menjatuhkan. Jokowi sudah menunjukkan kerja kerasnya, bukan janji-janji manis. Tapi anehnya, yang nyinyir malah makin lantang. Mereka lupa Jokowi ini tidak sekadar presiden. Dia itu simbol rakyat biasa yang bekerja keras melawan sistem. Kalau Jokowi dihina, sebenarnya siapa yang dihina? Kita, rakyat yang percaya sama dia. Sekarang dia jadi rakyat biasa, tapi justru semakin bersinar. Apa karena dia single fighter? Ya, jelas. Apa karena dia kingmaker? Bisa jadi. Tapi yang pasti, Jokowi itu bukti bahwa kesederhanaan bisa melawan keserakahan. Bahwa kerja nyata selalu lebih kuat dari narasi kosong. Jadi kepada mereka yang terus menyerang Jokowi, berhenti menyalahkan orang lain atas kegagalan sendiri. Karena kalau terus seperti ini, kalian bukan hanya menyerang Jokowi. Kalian menyerang akal sehat. Dan kami, rakyat yang mendukungnya, tidak akan diam saja. Jokowi sudah mengajarkan kita untuk bekerja keras, tenang, dan tidak perlu membalas dengan kebencian. Tapi ingat, kesabaran ada batasnya. Maka mari kita bicara soal fakta. Mereka bilang Jokowi cuma pencitraan. Benarkah? Kalau begitu, coba lihat angka. Infrastruktur yang selesai di tangannya itu nyata. Jalan tol ribuan kilometer, pelabuhan yang kini jadi urat nadi perdagangan, desa-desa terpencil yang akhirnya bisa menikmati listrik. Ini bukan angka dari langit, ini hasil kerja. Kalau mau menyebut ini pencitraan, pencitraan macam apa yang sampai menggerakkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja? Lalu isu soal utang negara. Mereka teriak-teriak, Jokowi bikin negara bangkrut. Tunggu dulu, mari buka data. Utang negara itu ada sejak puluhan tahun lalu sebelum Jokowi duduk di kursi presiden. Yang membedakan, utang di eranya digunakan untuk membangun. Utang bukan untuk konsumsi, tapi investasi. Jalan tol itu, bandara itu, waduk itu, semua dibangun dengan perhitungan. Kalau ada yang mau protes soal utang, sebaiknya pahami dulu konsep ekonomi dasar. Dan yang paling menyedihkan, mereka terus menyudutkan Jokowi soal isu sosial. Katanya, Jokowi tidak berpihak pada rakyat kecil. Padahal, siapa yang membuka akses kartu sehat, kartu pintar, dan program bansos lainnya? Siapa yang mendorong desa-desa untuk berkembang lewat dana desa? Siapa yang membuat subsidi lebih tepat sasaran? Kalau bukan Jokowi, siapa? Yang bikin geram, mereka yang paling nyaring mengkritik justru, adalah mereka yang dulu diam-diam menikmati hasil kerja Jokowi. Jalan tol dipakai, tapi Jokowi dicaci. Bandara digunakan, tapi Jokowi dihina. Ini logika apa? Kalau tidak suka Jokowi, silakan. Tapi jangan nikmati hasil kerja orang yang kalian benci. Dan terakhir, soal kingmaker. Mereka iri, jelas. Jokowi, meski sudah bukan presiden, tetap punya pengaruh besar. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa kekuatan ada di tangan rakyat. Jokowi tidak perlu modal besar, tidak perlu nama besar. Dia hanya perlu kerja keras dan keberanian. Itu yang membuatnya jadi simbol. Kingmaker sejati, bukan karena dia ingin, tapi karena rakyat percaya. Jadi kepada mereka yang terus menyerang Jokowi, dengarkan ini baik-baik. Rakyat tahu siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bicara. Dan Jokowi, dengan segala kekurangannya, tetap ada di hati kami. Kalian boleh terus mencoba, tapi seperti sebelumnya, kalian akan gagal lagi. Dan sementara itu, Jokowi akan tetap santai di Solo, minum kopi, sambil tersenyum melihat kalian sibuk dengan kebencian kalian sendiri. Lihatlah ironi ini. Mereka yang mengaku paling cinta bangsa, justru sibuk menciptakan narasi yang memecah belah. Mereka menuduh Jokowi pro-asing, padahal justru di masa Jokowi, kedaulatan negara diperjuangkan mati-matian. Blok Mahakam, Freeport, semuanya kembali ke pangkuan Indonesia. Ini fakta, bukan klaim. Jadi kalau mereka bilang Jokowi boneka asing, pertanyaannya, boneka macam apa yang merebut kembali aset negara? Dan mari kita bicara soal demokrasi. Mereka bilang Jokowi otoriter, anti kritik, anti demokrasi. Tapi siapa yang sebenarnya takut pada demokrasi? Jokowi menghadapi kritik, fitnah, dan hoax setiap hari. Tapi tidak pernah sekalipun dia menggunakan kekuasaannya untuk membungkam. Bahkan mereka yang menghina secara personal pun dibiarkan bebas berbicara. Di sisi lain, siapa yang dulu berkuasa dengan tangan besi? Siapa yang takut pada oposisi? Siapa yang melabeli kritik sebagai ancaman negara? Jangan lupa sejarah, karena rakyat tidak bodoh.
Lalu soal Solo. Mereka nyinyir, Jokowi santai saja di Solo, tidak peduli lagi. Padahal justru itu bukti bahwa dia tidak gila kekuasaan. Dia tahu kapan waktunya bekerja dan kapan waktunya menyerahkan tongkat estafet. Ini adalah pemimpin yang mengerti bahwa jabatan itu amanah, bukan warisan. Dan sekarang meski sudah tidak berkuasa, pengaruhnya tetap terasa. Dia tetap jadi panutan, tetap jadi simbol rakyat kecil yang melawan sistem besar. Jadi mari kita akhiri dengan pesan untuk mereka yang terus menyerang. Kiai Niti Menggoro punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah Pangeran Diponegoro ya ketika itu. Terus Kiai Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. berarti Pak Jokowi itu ke Sunan Giri 1, 2, 3. 16, generasi ke-16 dari Sunan Giri. Dan yang paling heboh itu menurut saya sebetulnya, saya 95% nampaknya saya curiga bahwa, dan hampir saya ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Oke, kita akan begini ya. Jadi keturunan laki-laki dari Sunan Giri ini tidak akan banyak jadi orang alim. Jadi hanya sedikit gitu ya. Justru lebih banyak menjadi abdi negara. Sementara perempuannya didoakan khusus untuk menjadi orang alim. Oke. Jadi dari Sunan Giri dulu. Sunan Giri itu kalau benar ini Pak Jokowi harus sering ziarah ke Madura ini. Karena leluhurnya di Madura juga nanti. Sunan Giri itu punya anak Sunan Dalem. Sunan Dalem itu disebut juga dengan Sunan Kidul. Nah, wakilah ini ketika beliau itu sudah mau resign gitu ya dari raja, beliau itu menyepi gitu ya ke Madura, daerah sini, daerah Sukolilo. Beliau dengan berapa istri ya, ada di di Kolak ya, makamnya ada di Kolak di Madura sini, pesarian Sunan Dalem Kolak. Nah itu bisa cari di internet ya. Jadi Sunan Giri punya anak Sunan Dalem. Nah ketika Sunan Dalem ini belum sampai wafat ya, sebelum dia wafat langsung digantikan kepada putranya yaitu Sunan Prapen. Nah kan Sunan Prapen sudah menjadi raja di Giri Kedaton ya, atau menjadi raja ketiga ya. Nah ayahnya itu kemudian ada di Madura, tapi wallahu a'lam ini ya, karena kayaknya di Giri sana kan ada makamnya Sunan Dalem gitu ya, wallahu a'lam. Tapi kalau di manuskrip kami beliau itu hijrah ke Madura. Jadi pergantian kerajaan itu tidak sampai wafat Sunan Dalem. Jadi sebelum wafat sudah Sunan Prapen dinaikkan, beliau ke Madura sampai wafat. Sunan Dalem itu punya anak diantaranya kan tadi Sunan Prapen ya yang jadi raja, kemudian Panembahan Agung Surabaya, dan lagi Pangeran Sueb ing Sobo. Jadi kadang beliau disebut dengan Pangeran Sobo juga. Nah kemudian karena beliau setelah sudah mau dewasa itu sudah mau sepuh, mau menggantikan dikadang-kadang menjadi ganti dari kakaknya, beliau bertapa berkhulwat di gua sehingga dinamai Pangeran Kawis Guwo. Nah Pangeran Kawis Guwo ini adalah anak daripada Sunan Dalem ya, adiknya Sunan Prapen. Ibunya siapa? Yaitu ibunya ini adalah putri daripada Sunan Mojoagung ing Gunung Jati.